Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku ya ikhwah, tema video kali ini adalah jika kalian dalam keadaan jomblo atau sendirian, maka cepat-cepatlah menikah. Bahwa Allah menjadikan kehidupan di alam raya ini adalah berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada senang, ada sedih, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Semuanya berpasang-pasangan. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, bahwa Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa khalaqnakum azwaja, Quran surat An-Naba, bahwa Allah menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Ketika muda-mudi sudah melewati balik, maka ada kecenderungan untuk mencintai satu sama lain. Yang laki mencintai yang perempuan, demikian juga yang perempuan mencintai laki-laki. Oleh karena itu agama memberikan jalan yang bersih, jalan yang suci, jalan yang resmi melalui pernikahan. Sebagaimana Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum, dan hendaklah menikah di antara kalian orang-orang yang sendirian. Demikian juga di dalam Quran surat yang lain Allah berfirman, fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan yang baik di antara kalian, 2, 3 atau 4. Demikian juga Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah mampu, muda-mudi, untuk segera menikah, supaya bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, ya masaros sabab, manis satonga minkumul ba'ah, falyatawazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian mampu, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu bisa menjaga pandangan kalian dan juga bisa menjaga kemaluan kalian. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW membenci orang-orang yang mampu, tetapi kemudian dia tidak menikah. Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati, wa man rohiba ngan sunnati falaysa minni, bahwa nikah adalah sunnahku, barang siapa yang memuji sunnahku, maka dia bukan menjadi golonganku. Saudaraku ya ikhwah, banyak manfaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang segera menikah ketika dia mampu. Yang pertama adalah bahwa dia akan mendapatkan banyak pahala. Ketika muda-mudi melakukan hubungan suami istri tanpa melalui pernikahan, maka itu akan mendatangkan dosa yang sangat besar. Maka sebaliknya bagi orang-orang yang sudah menikah melalui cara-cara yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan setiap hubungan suami istri akan dinilai sebagai sedekah. Rasulullah mengatakan, inna fi butni ahadikum sodakotan, bahwa di setiap hubungan suami istri itu mengandung nilai sedekah. Kemudian bagi orang-orang yang menikah, maka otomatis dia akan memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka itu pun akan menjadi sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW, ma atmamta zaujataka fahuwa laka sodakoh, wa ma atmamta waladaka fahuwa laka sodakoh, wa ma atmamta nafsaka fahuwa laka sodakoh. Apa-apa yang engkau beri makan kepada istri-istrimu itu adalah merupakan sedekah. Dan makanan yang engkau berikan kepada anak-anakmu adalah sedekah, dan makanan yang engkau makan sendiri itu pun merupakan sedekah.
Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha kemudian untuk menghidupi keluarganya, maka pahalanya itu sesuai dengan nilai jihad fisabilillah. In kana kharaja yasna ala waladihi sihoron fahuwa fisabilillah. Wa in kana kharajan yasna ala abawaini saykhaini fahuwa fisabilillah. Jikalau seseorang dia keluar untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia dinilai sebagai jihad fisabilillah. Dan jika dia keluar rumah untuk mencari pekerjaan untuk orang tuanya yang sudah tua, maka itu juga bernilai jihad fisabilillah. Dan apabila seseorang keluar mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri agar terjaga dari sifat meminta-minta, maka itu pun merupakan jihad fisabilillah. Subhanallah, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang menikah dengan cara-cara yang benar. Kemudian yang kedua adalah bagi orang yang menikah, maka hidupnya akan semakin berkualitas. Orang-orang yang sudah menikah, maka jiwanya akan tenang. Timbul rasa kasih dan sayang kepada sesamanya, kepada anak, kepada istri. Sebagaimana Allah berfirman, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Bagi orang-orang yang sudah menikah, maka dia akan tenang kepada pasangannya. Kemudian akan tumbuh rasa kasih sayang di antara keduanya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menikah dengan tujuan ibadah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas hidup akan terjaga, akan tumbuh sifat kesabaran dan keuletan, dan juga akan timbul sifat tanggung jawab kepada keluarganya. Orang yang sudah menikah, maka kalau dia diniatkan untuk ibadah, maka pernikahan ini adalah satu amanah yang ada pada dirinya. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa dia adalah nakoda, penanggung jawab untuk keselamatan anggota keluarganya di dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullukum rawangin wa kullukum mas'ulun an rongiyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai tentang apa yang dipimpinnya. Maka setelah menikah, maka akan timbul rasa tanggung jawab untuk menjadikan anak dan keluarga menjadi keluarga-keluarga yang barokah. Keluarga-keluarga yang bisa menjalankan ibadah, sehingga kemudian keberkahan Allah akan menghampiri kepada kehidupan keluarganya. Orang yang berkeluarga akan meningkatkan kesalehan diri dan kesalehan keluarganya. Dia bertanggung jawab terhadap keselamatan dunia dan akhirat. Dia akan mendidik anggota keluarga untuk menjadikan mereka bersama-sama tidak hanya bahagia di dunia, dia juga ingin kebahagiaan itu dirasakan nanti di akhirat. Bahwa orang yang sudah menikah itu akan meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas agama, meningkatkan kualitas kesabaran, meningkatkan kualitas kesalehan, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang telah menikah, maka separuh agama akan dia raih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tajawadal abdu faqad istakmala nisfadin, falyataqillaha fin nisfil baqi." Apabila seseorang telah menikah, maka separuh agama akan dia raih. Maka sisanya raihlah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, dan kemudian menjadikan keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Manfaat yang ketiga adalah bahwa Allah akan memberikan kecukupan rezeki baginya. Allah akan menjanjikan kelapangan, kecukupan bagi orang-orang yang ingin menikah. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu Allah akan memberikan kecukupan baginya. Iyakunu fuqara
yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka dalam keadaan miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka. Sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, iltamisul hina fin nikah. Carilah kalian kecukupan, carilah kalian kekayaan, carilah kalian rezeki dengan cara menikah. Dan memang tidak kita pungkiri bahwa orang-orang yang sudah menikah, maka kehidupannya lebih mapan. Kita bisa melihat orang-orang yang sudah menikah, mereka memiliki banyak perlengkapan rumah tangga. Mereka memiliki rumah, mereka memiliki kendaraan, mereka memiliki tanah, sawah, mereka membesarkan anak, bahkan menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang favorit. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menjanjikan kecukupan bagi orang-orang yang sudah menikah. Berbeda dengan orang yang masih lajang, apa yang mereka miliki itu sebenarnya adalah milik orang tuanya. Manfaat yang keempat adalah melalui pernikahan, maka akan bangga keturunannya. Saudaraku ya ikhwah, pernikahan di samping untuk mencegah perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi pasangan suami istri dianjurkan untuk memiliki anak keturunan. Keturunan yang soleh dan solehah akan menjadi kebanggaan nanti di akhirat kelak. Rasulullah SAW membanggakan umatnya yang memiliki anak soleh dan solehah. Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umamah yaumal qiyamah. Nikahilah kalian, dan sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di antara umat-umat yang lain nanti di yaumil qiyamah. Dan bagi orang tua bahwa anak ini juga menjadi ladang pahala baginya. Anak akan menjadikan kebaikan yang terus-menerus akan didapatkan oleh orang tuanya. Maka bagi orang tua penting untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pendidikan agama, pendidikan akhlak, ini adalah sumber utama kebaikan untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu inqatonga nganhu ngamaluhu illa min thalathin, sodakotin jariyah, wa ilmin yuntafangahu bih, wa waladin solihin yatmulahu. Bahwa jika seseorang mati, meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali dari 3 hal atau 3 perkara, yaitu dari amal jariyah, dari ilmu yang diajarkan, dan dari anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka bagi anak yang soleh, maka semuanya akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Anak yang soleh, kalau dia miskin, tetap dia mendoakan. Anak soleh yang memiliki harta, maka hartanya digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan-kebaikan itu juga mengalir kepada orang tuanya. Maka dengan singkat kata bahwa anak yang soleh akan menjadi investasi pahala yang terus-menerus sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.